perkenalkan, nama saya Cindy Ayu Indriani, NIM 2020-20.002 dari kelas A. Pelajaran yang dapat saya petik dari kejadian yang sudah saya alami adalah pada saat ketenangan saya terganggu, disinilah saya belajar akan arti kesabaran, mandiri, dan lebih kuat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok hukum administrasi negara atau HAN. HAN merupakan bidang hukum yang sangat mudah jika dibandingkan dengan hukum perdata dan hukum pidana. Di Belanda terdapat dua istilah untuk hukum ini, yaitu bestuurwet dan administrative rights. Berasal dari kata dasar bestuur yang artinya pemerintahan dan recht yang artinya hukum. Jadi arti dari bestuurwet adalah hukum pemerintahan, sedangkan administratif memiliki arti tata usaha pemerintahan, tata usaha negara, dan administrasi. Di dalam bahasa Inggris sering disebut dengan law of government. Perbedaan penerjemahan tersebut mengakibatkan perbedaan nama terhadap bidang hukum. Istilah hukum administrasi negara memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan istilah lainnya. Dalam bahasa asing, pengertian HAN disebut dengan rumusan administratif law as law of public administration. Pengertian dari HAN sebagai hukum pemerintahan dimaksudkan untuk menggambarkan HAN sebagai hukum yang berfokus pada pemerintahan suatu negara. Fokus pemerintahan di sini maksudnya adalah mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu mengenai fungsi, aktivitas, otoritas, susunan pemerintah lokal, regional, maupun nasional suatu negara. Definisi HAN menurut ahli R. Abdul Jamali menyatakan bahwa HAN adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahan yang menjadi sebab negara tersebut berfungsi. Kusumawadi Pujoswojo menyatakan bahwa HAN adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha untuk memenuhi tugasnya. Joko Sutono menyatakan bahwa HAN adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara jabatan dalam negara dan warga masyarakat. Philippus M. Hajon menyatakan bahwa HAN didefinisikan sebagai instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintahan mengendalikan kehidupan masyarakat dan pada sisi lain memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian pemerintah. Adalah sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara terdiri dari dua, yaitu material dan formil. Sumber hukum material yaitu sumber hukum yang menentukan isi aturan hukum itu, dan untuk menentukan isi hukum itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu satu, sejarah sebagai sumber pengenalan hukum pada saat tertentu, dan juga sumber hukum historis meliputi sistem hukum masa lalu yang pernah berlaku pada tempat tertentu seperti sistem hukum Romawi, hukum Prancis, dan sebagainya. Kedua adalah sisi sosiologis, meliputi faktor sosial yang mempengaruhi isi atau materi hukum, yaitu situasi sosial, hubungan sosial, situasi perkembangan politik, dan perkembangan internasional. Hukum juga akan sesuai dengan realitas sosial atau kehidupan masyarakat. Filosofis, sebagai sumber untuk hukum yang adil atau sebagai sumber untuk mentaati kewajiban terhadap hukum. Kedua adalah sumber hukum formil, peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan, atau dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan tingkah laku atau mengikat secara umum. Praktek hukum administrasi negara. Para administrasi negara dapat mengambil tindakan untuk pelayanan kepada masyarakat meskipun tidak terdapat aturannya di dalam UU. Selanjutnya adalah jurisprudensi, adalah hukum ciptaan hakim atau bisa juga disebut kebiasaan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim setelahnya. Selanjutnya adalah doktrin, ajaran hukum atau pendapat para pakar hukum yang berpengaruh. Selanjutnya adalah kegiatan administrasi negara. Terdapat dua macam kegiatan aktivitas atau perbuatan dari pejabat administrasi negara, yaitu satu, kegiatan bersifat yuridis, perbuatan hukum yang bersifat HAN. Kedua, kegiatan bersifat non-yuridis, yaitu meliputi 4 bidang pokok kegiatan yang dijalankan oleh pejabat pemerintahan yang juga merangkap sebagai pejabat administrasi negara. Perbuatan administrasi negara bersifat yuridis, yaitu kegiatan ini menciptakan hubungan HAN antara pihak penguasa negara dengan warga masyarakat yang bersangkutan. Perbuatan HAN tersebut diharuskan memenuhi syarat seperti kepentingan umum atau perlindungan atau pengamatan kepentingan masyarakat, karena perbuatan HAN tersebut adalah perbuatan hukum sepihak yang mengikat masyarakat bersangkutan karena wewenang UU. Perbuatan administrasi negara bersifat yuridis menurut Prajudi Atmosudirjo, yaitu satu, penetapan.
Penetapan artinya perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa negara yang berwenang. Kedua, rencana dapat diartikan suatu perbuatan administrasi negara yang menciptakan hubungan yang mengikat antara penguasa dan warga masyarakat, atau bisa diartikan juga seperangkat tindakan yang terpadu dengan tujuan agar tercipta suatu keadaan yang tertib apabila tindakan tersebut telah selesai direalisasikan. Ketiga adalah norma jabatan, perbuatan hukum dari penguasa yang membuat norma agar isi dari UU dapat bersifat konkret dan praktis sehingga dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat, seperti penjabaran dari UU yaitu PP dan Inpres. Keempat adalah legislasi semu, pejabat administrasi berwenang untuk membuat aturan hukum yang dimaksudkan sebagai garis pedoman pelaksanaan polis yang dipublikasikan secara luas. Keempat, perbuatan tersebut dikenal dengan keputusan pemerintah. Selanjutnya adalah syarat-syarat pelaksanaan HAN. Terdapat 7, yaitu 1. Efektivitas, kedua legitimasi, ketiga yuriditas, keempat adalah legalitas, kelima adalah moralitas, keenam efisiensi, ketujuh teknik dan teknologi. Selanjutnya adalah phrase Hermesen dan determinant de pauper. Apa itu Hermesen? Phrase Hermesen adalah keberadaan peraturan kebijaksanaan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas dari pemerintah. Secara bahasa, phrase artinya orang yang bebas, tidak terikat dan merdeka. Hermesen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. Phrase Hermesen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas dikenal dalam bidang pemerintahan, sehingga phrase Hermesen atau diskresioner diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Maka dapat disimpulkan bahwa diskresi atau phrase Hermesen yaitu segala aktivitas yang melibatkan proses pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan atau tindakan atas inisiatif sendiri, tidak terpaku ada ketentuan aturan atau UU dengan berbagai pertimbangan yang matang, konseptual dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan tersebut, yang lebih diutamakan adalah keefektifan tercapainya tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum. Phrase Hermesen dalam pelaksanaannya jangan sampai disalahgunakan yang dapat menimbulkan détournement de pouvoir. Détournement de pouvoir atau salah menggunakan kekuasaan adalah perbuatan hukum yang berupa pembentukan aturan hukum in concreto yang disebut dengan ketetapan administrasi yang dilakukan oleh suatu alat perlengkapan administrasi negara berdasarkan wewenang khusus yang diberikan kepadanya oleh aturan hukum in abstracto dan an personal untuk mencapai tujuan publik lain daripada tujuan publik yang dimaksud atau ditentukan oleh aturan hukum in abstracto dan unpersonal yang menjadi dasar hukum atau memberi wewenang khusus kepada alat perlengkapan administrasi negara. Berdasarkan jurisprudensi, pengertian salah menggunakan kekuasaan atau détournement de pouvoir tidak ada alasan lagi untuk menggunakan pengertian détournement de pouvoir dalam pengertian luas yang dapat meliputi berbagai macam bentuk serta jenis diskriminasi yang bertentangan dengan keadilan. Dan apabila pengertian ini dipertahankan untuk menyatakan suatu macam jenis atau bentuk khusus salah menggunakan kekuasaan, maka pengertian détournement de pouvoir ini hanya dapat dipergunakan untuk menyatakan suatu kekurangan dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu alat perlengkapan administrasi negara. Détournement de pouvoir terjadi jika suatu alat perlengkapan administrasi negara menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan atau aturan hukum in abstracto dan unpersonal untuk menyelenggarakan kepentingan umum yang lain, untuk mencapai tujuan publik lain daripada kepentingan yang dimaksud, atau ditentukan oleh peraturan atau aturan hukum in abstracto yang menjadi dasar atau memberi wewenang khusus kepada alat perlengkapan administrasi negara. Détournement de pouvoir merupakan gejala umum yang ada pada negara-negara sejak kuno sampai zaman modern saat ini, dan terjadi dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti luas yang meliputi dalam arti sempit badan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dan badan pemegang kekuasaan peradilan. Terlepas dari semua itu, pada intinya bahwa serangkaian penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam lapangan peraturan, ketetapan, keputusan dan peraturan kebijaksanaan, kesemuanya mengandung pertanggungjawaban baik secara hukum
maupun administratif. Dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban sejalan dengan prinsip umum, yaitu tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. Satu adalah kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajikan, dan keadilan dalam sistem kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Kedua adalah kemanfaatan. Maksudnya manfaat harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan pria dan wanita, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang. Selanjutnya adalah ketidakberpihakan. Asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan atau melakukan keputusan, tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Keempat adalah kecermatan. Dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan, pelaksanaan keputusan atau tindakan, sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan. Kelima, tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui. Keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Ketujuh, kepentingan umum. Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Kedelapan, pelayanan yang baik. Dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan. Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat selain daripada yang disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPP yang berlaku dalam administrasi pemerintahan ada 3, yaitu 1. Asas keseimbangan, 2. Asas tidak kecempar adukan kewenangan, 3. Asas keadilan dan kewajaran. AAUPP dapat dijadikan landasan atau pedoman bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus sebagai alat uji bagi lembaga peradilan dalam menilai tindakan pemerintah ketika ada gugatan dari pihak lain yang dirasakan merugikannya. Dengan kata lain, AUPP secara teoritis sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas baik di pusat maupun di daerah. Secara yuridis, cerminan pemerintah yang demikian dapat dilihat dari produk hukum yang ditetapkannya, seperti dalam wujud perizinan daerah yang berwawasan lingkungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.